terima kasih kawan-kawan terkait dengan proses pleno DPT pada hari ini. Sudah kita ketahui bahwa dilakukan skor yang cukup panjang yang seharusnya tadi kita lakukan pada pukul 9 pagi dan kita skor menjadi pukul 15, itu pun juga molor ya. Tidak sesuai dengan waktu yang sudah kita tetapkan karena ada sinkronisasi data yang harus disinkronkan ya, karena data yang diberikan atau dikirimkan oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 174 ya tadi ya yang harus kita sinkronkan, dan alhamdulillah ya melalui proses yang cukup melelahkan bagi kawan-kawan kami di KPU, khususnya Bu Puji dan kawan-kawan dari di tingkat PPK. Tadi kita lihat sama-sama ya, sampai mereka teler ya untuk mensinkronkan, dan akhirnya selesai pada pukul 16:30 tadi ya. Dan selanjutnya tadi kita cabut skor pada pukul 16:30 dan kita tetapkan tadi kurang lebih pukul 18-an ya, kurang lebih pukul 18.00 sudah kita tetapkan daftar pemilih tetap untuk pemilu 2024 di Kabupaten Kota Waringin Barat. Salah satu kesalahan apa tadi bisa ditemui? Ya? Salah satu kesalahan yang bisa ditemui itu apa? Salah satu kesalahan yang ditemui tadi sehingga bisa diskor tadi kenapa? Contoh-contohnya lah. Ya, sebenarnya tidak kesalahan, itu hanya sinkronisasi saja. Hanya sinkronisasi karena ada perbedaan antara NIK dan NKK, kemudian ada perbedaan NEK invalid dan sebagainya, itu saja ya. Jadi bukan kesalahan. Kendala sampai lama memakan waktu itu apa salahnya? Yang dikerjakan apa aja? Ya tadi, ya kita cek by name ya satu persatu dari data yang yang harus disinkronkan, kita cek by name satu persatu ya. Ya, kemudian kita sesuaikan dengan tempat ya. Itulah yang sehingga memakan waktu yang cukup panjang pada hari ini, dan alhamdulillah ya semuanya dapat kita selesaikan juga pada hari ini. Artinya karena batas waktu untuk penetapan DPT itu adalah tanggal 20 sampai 21 Juni di Kabupaten Kota, artinya target itu sesuai dengan jadwal ataupun tahapan. Jumlah DPT di Kobas ini yang sudah diverifikasi? Ya, tadi kita tetapkan sebanyak 200.520 orang untuk daftar pemilih tetap di Kabupaten Kota Waringin Barat pada pemilu 2024. Jumlah TPS sebanyak 789 dan jumlah KK ya sebanyak 90.918 orang KK ya. Itu yang sudah kita tetapkan. Oke, di saat ini mungkin ada perubahan, nanti ada penambahan kalau walaupun ini sudah diplenokan, di mana warga akan datang membawa. Ada yang perubahan lagi kan? Ya, oke. Karena ini sudah DPT, daftar pemilih tetap, maka tidak ada lagi ya penetapan berikutnya kecuali regulasinya berubah atau ada regulasi baru yang mengharuskan kita misalnya menetapkan daftar pemilih tetap hasil perbaikan dan sebagainya. Tapi kami berharap itu tidak terjadi. Artinya DPT itu cukup satu kali penetapannya. Dari kasus yang walaupun ada kalau dia memenuhi syarat, artinya dia berKTP elektronik setempat, ya dia bisa menggunakan pemilih khusus ya, pemilih khusus di masing-masing di mana TPS di mana mereka tinggal sesuai dengan KTP-nya ya. Itu saja yang dapat dilakukan. Kalau untuk penambahan dan sebagainya untuk DPT sudah tidak ada. Sudah terkunci gitu? Sudah terkunci ya. Siap, makasih Pak. Terkait dengan hari ini rapat pleno terkait daftar pemilih tetap ya, yang pada intinya sudah diketuk ya. Nah, bagaimana tanggapan parpol sendiri? Kalau menurut saya ya, dari Partai Perindo sangat baik. Karena bukti tadi dari ada perbaikan dari sempat kita skor perbaiki yang ada surat dari Bawaslu, ada yang tidak pas diperbaiki langsung. Jadi menurut saya bagus,
sesuai. Terus saya juga tadi ada bukti satu orang yang sudah meninggal, seperti kan ternyata sudah terhapus di data KPU. Berarti dari beberapa revisi sudah meyakinkan bahwa ini dengan ada penetapan itu ya. Mungkin Kota Barat sih yakin itu nggak ada penyimpangan, nggak ada. Nggak seperti yang di luar sana. oh, bagaimana Pak Subul menambahkannya juga? Saya apresiasi sekali atas kinerja KPU dan teman-teman dari BPK. Kita sudah berkorban siang malam lembur untuk membalikkan data dan tadi baru mencocokkan dengan data-data dari Bawaslu, langsung diskusi di sini dengan perjuangan mereka. Saya sangat salut sekali, apresiasi sekali. Insya Allah daftar pemilih tetap untuk tahun Barat bisa paling. Oke, makasih Pak. Terkait dengan hari ini rapat pleno yang dilaksanakan oleh KPU bersama parpol termasuk Kesbangpol. Bagaimana Kesbangpol menyikapinya? Baik, terima kasih. Saya Kepala Bidang Politik Dalam Negeri di Kesbangpol Kabupaten Betawi Barat. Menyikapi pleno finalisasi DPT pada malam hari ini, alhamdulillah partisipasi semua OPD, partai politik dan lainnya undangan sudah menyepakati dengan beberapa proses yang memang tadi ada pembahasan, sehingga pada jam-jam terakhir disepakati semua, baik DPT yang awalnya 200.053 menjadi 2.520 finalnya, sehingga malam ini sudah diputuskan untuk DPT Kobar total semua menjadi 200.520 orang. Terima kasih. Berarti clear and clear sudah Oke, nih, Pak. sudah siap Oh, untuk oke. dilaksanakan. Mungkin harapannya Bang sebagai Kesbangpol. Harapannya ini kan berkembang. Kalau bicara DPT hari ini disepakati jumlah sekian, siapa tahu nanti ada perubahan, pasti hanya bergeser saja karena peserta baru, umur pencoblos itu memang ada beberapa yang sudah masuk, tapi pelaksanaan kan baru 2020. Itu akan ada tambahan biasanya peserta yang baru masuk usia pemilih wajib ikut pemilu. Itu saja, dan itu tidak terlalu banyak. Itu saja. Semuanya udah siap. Terima kasih. Oke, makasih Pak. Terkait dengan saat ini kan sudah diplenokan rapatnya untuk secara DPT-nya sudah disampaikan oleh Ketua. Bagaimana Bawaslu sendiri ini? Baik, untuk pada hari ini DPT Kobar Kabupaten Betawi Barat untuk pemilu 2024 itu sudah ditetapkan sebanyak 200.520 pemilih yang tersebar di 6 kecamatan. Yang sebelumnya memang itu ditetapkan sekitar 200.523 pemilih. Itu ternyata ada sinkronisasi lagi dan ada masukan dari kami, itu kurang lebih sekitar 3 pemilih yang sudah di TMS-kan, dikeluarkan. Dan termasuk tadi ada beberapa masukan sebelum ditetapkan, itu ada saran dari Bawaslu untuk memastikan lagi yang data-data TMS, data-data ada kurang lebih 84 orang. Ternyata sudah ditindaklanjuti oleh KPU. Data-data tersebar di 6 kecamatan, data-data orang yang meninggal yang masuk dalam daftar pemilih ternyata sudah ditindaklanjuti KPU untuk dikeluarkan dari daftar pemilih tetap. Jadi begitu Mas. Dan yang untuk selanjutnya lagi, kami berharap ke depan saat ditetapkan DPT untuk pemilu tahun 2024 ini, untuk permasalahan ke depan, harapan kami mungkin lebih kecil masyarakat yang belum terdata dalam DPT. Bang, kalau untuk jabatan Bawaslu sendiri kapan Bang berakhirnya? Kalau untuk jabatan Bawaslu 15 Agustus tahun 2023 ini, kurang lebih sekitar 2 bulan lagi
Jadi kami berakhir dan ini pun masih proses kami mendaftar lagi untuk seleksi ulang. Sementara dari Bawaslu sendiri berapa yang mendaftar untuk seleksi ulang? Informasi dari tim sel di provinsi, karena tim sel yang di provinsi untuk khusus di Kabupaten Morenin Barat karena dia masuk di wilayah 3 itu ada kurang lebih sekitar 20 orangan 20 orang termasuk kami untuk persiapan. tes dan akan mengikuti di tanggal 24 nanti akan keluar pengumuman yang lulus administrasi. Yang Tanggal dikatakan. 26 sampai tanggal 28 itu tes CAT. Jadwal. Terima kasih Bang. Siap. Terkait monitoring Bawaslu Provinsi dengan adanya hari ini rapat pleno rekrutasi penetapan DPT sampai sejauh mana tanggapan provinsi ini? Alhamdulillah ya, hasil pengawasannya Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dan jajarannya cukup lumayan signifikan, sehingga kami juga bersyukur bahwa hasil pengawasan melekat Bawaslu dan jajarannya ditindaklanjuti secara langsung oleh KPU Kabupaten Kota Waringin Barat. Ada beberapa tadi, ada satu pemilih baru yang belum terdaftar, akhirnya langsung kita masukkan tadi dan dimasukkan oleh mereka. Dan kemudian begitu juga dengan ada yang masih meninggal, satu langsung juga diklarifikasi oleh KPU. Dan ada 87 tadi ya yang temuan Bawaslu Kabupaten Kota Waringin Barat terkait yang meninggal, kita sudah juga uji sampling dan alhamdulillah semuanya clear. Oke, Bu, kalau kita melihat dari 14 kabupaten kota ya, artinya untuk kita melihat pembandingan serentak nih, Iya. semua KPU kan yang ada di kabupatennya untuk dalam satu penetapan DPT. Nah, sampai sejauh mana dengan pembanding kabupaten lainnya? Saya kemarin hadir di pleno penetapan DPT di Kabupaten Katingan. Kami juga melemparkan berbagai macam masalah di sana dengan adanya pemilih yang masih belum terkonfirmasi, begitu juga yang meninggal. Akan tetapi uji sampling lah yang kami ajukan kepada KPU Katingan dan semua terakomodir dan alhamdulillah itu clear dan bisa dikelirkan di sana saat pleno kemarin sehingga tidak ada penundaan. Berarti semua clear ya? Di kemarin ada 3 kabupaten yang sudah melakukan itu, ada Sukamara dan ada Pulang Pisau. Akan tetapi di Pulang Pisau ditunda hari ini karena sejujurnya tahapan ini dari tanggal 20 sampai 21. Nah, di sekarang ini ada 11 kabupaten, 10 kabupaten dan 1 kota yang melaksanakan penetapan dan 7 kabupaten yang sudah clear sampai malam ini dan kita masih menunggu Kota Waringin Barat, kemudian Kota Waringin Timur, ada juga yang baru mulai malam ini Barito Selatan dan begitu juga dengan Kapuas. Berarti jadwal habis pada malam ini Iya. kan terakhir. Jadwal itu berakhir, tahapan itu pleno penetapan DPT di kabupaten itu tanggal 20 sampai 21. Malam ini terakhir. Malam ini terakhir. Iya. Mungkin harapannya Bu, posisi jabatan Ibu apa Bu sekarang? Saya koordinator di divisi pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu Provinsi Kalteng. Dan harapan kami bahwa DPT yang ditetapkan di KPU kota kabupaten dan 1 kota ini akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan realita yang ada. Karena harapan kami bahwa penetapan DPT itu sebagaimana semestinya DPT itu ditetapkan secara akurat, komprehensif dan mutakhir. Makasih. Terkait dengan penetapan yang sudah dikunci lah oleh KPU pada hari ini, mungkin sedikit Bu, kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di luar lah, dalam konteks mungkin ada usulan, bagaimana Bawaslu menyikapi? Harapan kami bahwa dengan penetapan DPT yang benar-benar akurat, komprehensif dan mutakhir ini tidak akan lagi banyak kita temukan di lapangan bahwa ada masyarakat
maupun konstituen dari partai politik yang hadir berbondong-bondong membawa KTP elektronik karena mereka tercecer tidak terdaftar di DPT pada hari ini. Nah, itu harapan kami, dan harapan kami dengan penetapan DPT yang lebih akurat bahwasanya akan membawa demokrasi Indonesia lebih baik ke depan daripada yang telah lalu. Oke, makasih. Ini bagian untuk contoh kita serahkan.